Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kembali berjumpa dengan saya Sultan Mujahidin dalam kajian Tarbiyah Ruhiyah. Pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah tentang karomah. Di hadapan saya telah tersedia salah satu kitab yang menghimpun dan mengumpulkan nasihat-nasihat, demikian juga wejangan serta kata-kata hikmah dari seorang ulama besar, seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung, yaitu Sayyidi Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu taala anhu, yang berjudul Risalatul Amin. Namun sebelum kita membahas tentang ungkapan beliau atau penjelasan beliau tentang karomah, maka sebagai muqaddimah, insyaallah saya akan mencoba menjelaskan tentang apakah sebenarnya pengertian dari karomah itu. Karomah adalah kemuliaan, anugerah dan juga penghormatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karomah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah karomah duniawiyah, dan yang kedua adalah karomah ukhrawiyah. Karomah duniawiyah adalah penghormatan, demikian juga kemuliaan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba yang senantiasa beriman dan bertakwa di dunia ini, diberikan di dunia ini. Adapun karomah ukhrawiyah adalah bingkisan berupa kemuliaan, demikian juga penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba ketika di akhirat kelak. Para sahabat kalian, karomah duniawiyah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah hissiyah dan yang kedua adalah ma'nawiyah. Karomah hissiyah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini adalah suatu anugerah atau suatu kemuliaan yang sifatnya hissi, yang artinya dapat dirasakan oleh sentuhan, demikian juga dapat terlihat oleh mata. Misalnya kesehatan, kekayaan yang senantiasa digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian juga umur yang panjang yang senantiasa diisi dengan ketakwaan dan juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka anugerah seperti ini dianggap sebagai karomah atau kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dunia ini dan boleh terlihat, bisa terlihat oleh mata dan juga bisa dirasakan oleh sentuhan. Adapun karomah ma'nawiyah adalah penghormatan atau anugerah atau istilahnya kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk sesuatu yang tidak bisa terlihat oleh mata. Demikian juga tidak bisa tersentuh oleh sentuhan. Tetapi anugerah atau kemuliaan itu hanya bisa dirasakan oleh hati. Di antaranya adalah rasa rindu kepada Allah, rasa cinta kepada Allah. Demikian juga semangat untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu juga dianggap dan disebut sebagai karomah duniawiyah, tetapi dalam bentuk maknawi atau sesuatu yang kasat mata, seperti itu. Adapun karomah ukhrawiyah juga terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah hissiyan, yang kedua adalah maknawiyan. Yang dimaksud dengan karomah ukhrawiyah hissiyan adalah suatu kemuliaan, demikian juga penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba yang diberikan di akhirat nanti dalam bentuk sesuatu yang bisa dirasakan oleh jasad dan juga bisa terlihat oleh mata. Misalnya fasilitas surga, makan, minum, pasangan, demikian juga seluruh apapun yang ada di surga itu. Adapun yang kedua adalah karomah ma'nawiyah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti adalah rasa rindu kepada Allah. Demikian juga yang merupakan puncaknya adalah an-nazaru ila wajhihil karim,
diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diizinkan untuk bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang dimaksud dengan wajah Allah Subhanahu wa taala bukan seperti yang kita bayangkannya, yang tergambar oleh pikiran kita, yaitu wajah dalam bentuk rupa yang mempunyai hidung, demikian juga telinga, alis, mata dan lain sebagainya, bukan. Tetapi istilah wajah Allah itu merupakan majaz atau kata simbolik yang menjelaskan tentang kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan keagungannya. Dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu wajah mereka berseri-seri, bercahaya karena telah mendapatkan izin oleh Allah Subhanahu wa taala dari Allah Subhanahu wa taala untuk melihat ke wajah Rabb-nya. Yang dimaksud dengan wajah dalam ayat ini bukanlah wajah dalam bentuk rupa, karena Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan apapun. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Akan tetapi yang dimaksud dengan wajah dalam ayat ini adalah suatu kata simbolik yang menjelaskan tentang keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengizinkan kepada para kekasihnya dari golongan para aulia, para nabi dan rasul, demikian juga orang-orang soleh, para malaikat, untuk melihat cahaya keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kebesarannya. Dan nikmat ini hanya diberikan kepada orang-orang khusus saja, dari golongan para aulia, para nabi dan rasul dan sebagainya. Para sahabat sekalian, setelah kita mengerti dan mengetahui tentang pengertian karamah dan juga pembagian-pembagiannya, maka setelah itu insya Allah kita akan membahas tentang karamah dalam pandangan atau menurut pandangan Sayyidil Imam Abul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu taala an dalam kitab Risalatul Amin. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi syuyukhihi wa syuyukhina wa jami'i awliya'illahi salihin fid dharain Allahumma amin. Bisatul karamati arba'atun, kata beliau, hamparan karamah atau kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba ada 4. Hamparannya ada 4. Yang pertama adalah hubbun yashghaluka an hubbi ghairihi. Hamparan yang pertama adalah cinta. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkanmu tidak sibuk kecuali dengan kekasihmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini merupakan hamparan karamah yang paling mulia. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menyentuh hati kita dengan cinta, maka hati itu akan senantiasa rindu kepada Allah, rindu ingin bertemu. Dan salah satu tandanya adalah dia senantiasa sibuk dengan kasihnya, sibuk dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin zahirnya bersama makhluk, berinteraksi dengan sesama manusia, tetapi hatinya senantiasa mengingat Allah, senantiasa merindukan Allah Subhanahu wa taala. Yaitulah hati para kekasih Allah, hati para aulia. Dan ini merupakan satu maqam yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga diajarkan kepada para sahabat. Dan para sahabat kepada para tabi'in dan seterusnya sampai ke generasi kita sekarang. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun zahir beliau sibuk bersama makhluk, ya, mengajar, memberikan bantuan, menolong, menasehati, mendengarkan pertanyaan-pertanyaan dari para sahabat dan lain sebagainya, akan tetapi hati beliau senantiasa bersama Allah, senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah contoh yang sangat agung dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada satu hari para sahabat bertanya kepada Siti Aisyah radhiyallahu taala anha berkaitan dengan keadaan hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rutinitas kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Siti Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Kana yadhkurullaha fi kulli hinihi." Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap waktu dalam kehidupan beliau. Apa yang menyebabkan beliau banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang menyebabkannya tentunya adalah rasa cinta, rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang telah dijelaskan dalam suatu riwayat,
man ahabba syai'an aktsara min zikri. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia akan senantiasa mengingat dan menyebutnya. Ketika kita mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, harus ada bukti. Ya, buktinya adalah selalu menyebut, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga seseorang yang telah diberikan hamparan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu di antara tandanya adalah senantiasa banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti dan tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang menyibukkannya dari selain Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya sibuk dengan Allah. Yang dimaksud di sini adalah hati. Hatinya senantiasa sibuk bersama Allah. Walaupun dia kerja di sawah sambil menjangkul setiap pergerakan cangkul cangkul yang membolak-balikkan tanah, hatinya senantiasa teringat kepada Allah. Demikian juga ketika makan, walaupun mulutnya mengunyah makanan, tetapi hatinya senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika dia melangkah, setiap langkah kakinya tidak kosong dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Aktivitas apapun yang dilakukan oleh zahirnya, hatinya pun juga mempunyai aktivitas yang khusus, yaitu senantiasa mengingat dan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satu tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karamah kepada seorang hamba. Apabila dia senantiasa berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti bahwa dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hubbun yashghaluka an hubbi ghairih. Cinta yang menyebabkan kamu sibuk dari selain yang engkau cintai, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat sekalian, energi inilah yang menyebabkan para sahabat, demikian juga para aulia, orang-orang soleh, itu senantiasa bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semangatnya adalah semangat cinta. Ketika hati mereka telah terbakar oleh gelora cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah yang mereka lakukan itu tidak kenal lelah, tidak kenal letih, tidak kenal capek. Karena memang energi cinta ini memang sangat luar biasa, dahsyatlah. Bahkan seperti yang telah direkam oleh kitab-kitab sejarah para sahabatnya, mereka melakukan ibadah itu kayak orang yang orang gila lah, seperti itu, gila kepada Allah, tidak kenal malam, siang, tidak kenal capek. Pokoknya Allahu Akbar, luar biasa mereka beribadah, berpindah dari satu jenis ibadah ke ibadah yang lain. Setelah sholat mereka membaca Al-Quran, setelah membaca Al-Quran mereka beristighfar, setelah beristighfar mereka berzikir. Demikian juga ibadah-ibadah yang lain. Walaupun zahir mereka bersama makhluk, tetapi hati mereka senantiasa bersama Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan misalnya pergi berdagang misalnya di atas tunggangan mereka mengulang hafalan, membaca Al-Quran, membaca tasbih, membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibadah itu merupakan nyanyian setiap aktivitas mereka. Subhanallah, Allahu Akbar. Dan satu di antara energi yang menyebabkan mereka mampu melakukan hal yang demikian adalah rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata beliau, waridhan yasilu bihi hubbuka limahabbatih. Yang kedua adalah redha, yang menyampaikan cintamu kepada cinta Allah. Allahu Akbar, senantiasa redha dengan apapun yang menjadi ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Hati seorang yang senantiasa mendapatkan karamah atau kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala akan terlihat pada sifat ridha yang senantiasa terpancar dalam dirinya. Apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia senantiasa gembira, senantiasa tersenyum sebagai ungkapan
ya redha kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia yakin bahwa apapun yang terjadi itulah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin menurut akal manusia mungkin ya itu bukanlah sesuatu yang diharapkan. Tapi seseorang yang cinta kepada Allah, seseorang yang telah mendapatkan karamah, bisatul karamah, hamparan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan senantiasa tersenyum, senantiasa bahagia terhadap apapun yang dilakukan oleh Allah, apapun yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkannya sebagai orang yang miskin misalnya, dia ridha kepada takdir itu, akan tetapi pada waktu yang sama dia pun senantiasa berusaha untuk melakukan sesuatu ya, yang bisa membantunya untuk bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Artinya dia tetap kerja, zahirnya kerja tetapi hatinya gembira, tidak komplain, tidak berontak dari apapun yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia sakit, hatinya redha, tetapi pada waktu yang sama dia pun berusaha untuk mencari obat, ketemu dengan dokter dan lain sebagainya. Itulah hati seorang yang telah mendapatkan bisatul al-karamah, hamparan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, akan terpancar pada sifat ridha yang ada pada dirinya. Allahu akbar. Yang ketiga, kata beliau radhiyallahu taala anhu, wa zuhdun yuhaqqiquka bi zuhdi rasulih sallallahu alaihi wasallam. Hamparan karamah yang ketiga adalah sifat zuhud, tidak cinta kepada dunia, yang menyebabkan engkau mampu untuk mencontohi dan merealisasikan zuhud yang dimiliki oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat istimewa. Sangat istimewa. Walaupun beliau bergelimang harta, tapi harta yang beliau miliki itu bukan untuk diri sendiri. Bukan untuk beliau. Ya, beliau bagikan kepada para sahabat fakir miskin, para janda, ya, anak-anak yatim dan lain sebagainya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah nabi yang miskin seperti yang dituduhkan oleh beberapa orang yang tidak mengetahui tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang kaya. Ya, kalau ada orang yang bertanya kekayaannya dari mana? Di antaranya adalah pembagian harta ghanimah. Yang mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai hak 1/5 dari seluruh harta rampasan perang yang diperoleh oleh para sahabat. Dan Allah Subhanahu wa taala sendirilah yang memberikan bagian itu. Dalam suratul Anfal Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu wa lirrasul. Al-ayah. Ayat ini menjelaskan tentang ya pembagian harta ghanimah, harta rampasan perang. Dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhak mendapatkan 1/5 dari seluruh harta rampasan perang tersebut. Kita bayangkan ya, dalam peperangan satu kali ya peperangan misalnya kan, para sahabat menang dan mendapatkan harta ghanimah yang sangat banyak. Bukan hanya sekilo 2 kilo. Ya, akan tetapi ya sangat melimpah ruah lah. Bahkan disebutkan dalam suatu riwayat bahwa pojok Masjid Nabawi itu ya dijadikan khusus tempat mengumpul atau menampung harta ghanimah dalam bentuk ya barang-barang berharga. Itu baru barang-barang berharganya ya. Ditambah lagi kuda, ditambah lagi onta, alat-alat perang yang lainnya, banyak sekali. Tapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengumpul harta tersebut. Tangan beliau hanya sebagai tempat transit saja. Ketika hak beliau telah diberikan oleh para sahabat, yaitu hak beliau 1/5, maka seketika itu juga beliau akan bagikan harta benda itu kepada fakir miskin. Luar biasa. Inilah contoh sifat zuhud yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang mempunyai sifat zuhud
itu sebagai gambaran bahwa hatinya tidak terikat sedikit pun kepada dunia. Adapun seseorang yang masih terikat oleh dunia atau menyimpan dunia dalam hatinya, maka walaupun dia mengaku sebagai seorang zuhud, walaupun pakaiannya kelihatan compang-camping misalnya kan, tapi itu bukan sebagai ukuran. Ukurannya adalah hati. Ketika seseorang hatinya telah bersih dari ikatan dunia, dengan pembuktian dia sangat mudah untuk memberi, mudah untuk menolong, demikian juga hatinya tidak terasa sakit ketika apa yang dimilikinya itu hilang, misalnya dicuri orang. Itu sebagai tanda yang paling nyata dan jelas bahwa dalam hatinya ada sifat zuhud. Adapun seseorang walaupun mungkin dia menggunakan pakaian atau atribut keagamaan, misalnya penampilannya kayak tuan guru misalnya ya kayak kiai misalnya, tapi hatinya masih terikat kepada dunia dan merasa kehilangan ketika apa yang dimilikinya hilang misalnya, itu berarti dia belum zuhud kepada dunia. Hatinya masih terikat, masih terbelenggu oleh dunia. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Adapun yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, ya memang hati itu tidak terikat kepada dunia, oleh dunia. Ya. Dengan pembuktian beliau gampang untuk memberi, ringan tangan untuk memberi kepada orang lain, tanpa diminta. Kalau kita kan jangankan memberi sebagai sedekah atau infak misalnya, untuk mengeluarkan zakat saja sangat berat. Padahal zakat itu adalah sesuatu yang wajib ya, bagi setiap orang yang memiliki harta benda yang cukup haul dan nisab. Nah, itulah perbedaan kita dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW bersama para sahabat. Kata beliau, satu di antara hamparan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba adalah ketika hati seorang hamba itu mempunyai sifat zuhud. Allahu akbar. Seperti yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi zuhud itu bukan di tangan ya, bukan pada penampilan zahir. Pada awalnya zuhud itu adalah sifat hati. Tetapi memang tidak dipungkiri bahwa apa yang ada dalam hati itu akan membias keluar, akan tercermin pada perilaku seseorang. Seperti itu. Kemudian kata beliau radhiyallahu taala anhu, wa tawakkulun yakshifu laka bihi an haqiqati qudratih. Yang keempat adalah sifat tawakal. Ya, yang menyingkap bagimu dengan sifat tawakal itu tentang esensi kudrah Allah Subhanahu wa taala, tentang hakikat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sifat tawakal yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada seorang hamba itu sebagai tanda bahwa dia telah mendapatkan bisatul karamah, hamparan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, hidupnya akan senantiasa terasa ringan, tak ada beban dalam hatinya. Karena dia telah sepenuhnya menyandarkan dan menggantungkan seluruh keinginan dan harapannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang telah menyerahkan seluruh urusannya hanya kepada Allah, menggantungkan harapan dan keinginannya serta seluruh kehidupannya ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mencukupinya. Dia tidak pernah merasa kurang. Allahu akbar. Dan inilah yang perlu kita tanamkan dalam jiwa kita, sifat tawakal kepada Allah. Bukan berarti tanpa bekerja tetap ya. Tawakal ini kan sifat hati. Tawakal itu dalam hati. Adapun zahir kita ya tetap menunaikan ya tugas-tugas yang sesuai dengan, adapun zahir kita maksud saya ya tetap melakukan asbab, bekerja ya, sama baik itu dalam bentuk bertani, beternak ya, bekerja di kantor-kantoran dan sebagainya, tetap seperti yang telah dijelaskan oleh para ulama, at-tawakkulu huwa istislamul qalbi ila maulak ma'al akhdhi bil asbab. Tawakal adalah menyerahkan seluruh
kehidupan kita, seluruh urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita. Adapun jasad kita ya bekerja, berusaha sesuai dengan aturan syariat. Jadi kalau ada orang yang mengatakan saya tawakal kepada Allah tapi nggak kerja, nggak berusaha, itu pendusta, itu bohong. Ya, karena seorang yang benar-benar tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan semakin rajin bekerja. Tapi dia bekerja itu tujuannya bukan untuk menumpuk-numpuk keuntungan, tujuannya bukan untuk meraih harta dunia, tetapi tujuannya adalah menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk bekerja. Karena memang dalam Al-Qur'an kita diperintahkan untuk bekerja. Nah, ketika dia bekerja itu sebagai bentuk penunaian atas perintah Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun." Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bekerja. Berdagang, bertani, ya, beternak, nelayan dan lain sebagainya. Itu adalah ibadah. Bekerja itu adalah ibadah. Jangan kita nodai dan kita kotori ibadah itu dengan tujuan-tujuan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Sangat rugilah kita apabila ibadah itu terkontaminasi atau tercemari oleh tujuan-tujuan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk melakukan amal, ya, apapun jenis amal itu, ya, dengan keikhlasan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa." Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keikhlasan hati. Murni karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah itu bukan hanya sebatas salat, puasa, zakat dan lain sebagainya. Tidak. Kita bekerja itu adalah ibadah dalam pandangan Islam. Memasak bagi para istri di rumah itu adalah ibadah. Ibadah yang sangat mulia. Menyapu halaman misalnya itu adalah ibadah. Ya. Allahu Akbar. Apapun aktivitas dalam kehidupan kita ini sebenarnya adalah ibadah. Tapi tergantung niatnya. Semuanya tergantung niat. Oleh karena itu agama mengajarkan kepada kita untuk senantiasa menghadirkan niat pada setiap aktivitas dalam keseharian kita. Mau makan lillahi ta'ala, niat karena Allah. Mau tidur lillahi ta'ala. Mau bekerja, mau berangkat bekerja ke kantor lillahi ta'ala, ke sawah lillahi ta'ala, ya, melaut lillahi ta'ala, ya, mengajar lillahi ta'ala. Hadirkan niat sebelum kita melakukan aktivitas apapun, agar aktivitas itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah, dan insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan, ganjaran, dan akan semakin cinta dan ridha kepada kita semua, insya Allah. Para sahabat sekalian, itulah pembahasan ringkas tentang Bisatul Karamah yang disebutkan oleh Sayyidi Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu ta'ala an dalam kitab Risalatul Amin. Semoga kita tergolong sebagai orang-orang yang layak dan berhak untuk mendapatkan Bisatul Karamah ini dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan hidayah dan taufiknya kepada kita untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, mendapatkan syafaah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan masuk surga bighairi hisab bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga ibu dan ayah kita, anak dan istri kita, keluarga dan sahabat-sahabat kita, serta seluruh kaum muslimin dan muslimat. Allahumma amin. Cukup sekian dari saya, mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.